Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ahibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas ayat-ayat pilihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayolah hibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di pertemuan kali ini atau di video kali ini akan membahas salah satu ayat yang sering sekali disampaikan oleh para ulama dan memang sangat layak sekali untuk terus disampaikan, diulang-ulang. Karena kita semua sering sekali lalai, kita semua sering sekali dihasut syaitan, sehingga kita pun akhirnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita lemah, iman kita turun, sehingga kita butuh sekali dengan peringatan-peringatan. Baik, ayolah hibah, kita akan bahas surat Al-A'raf, tepatnya ayat yang ke-96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka, membukakan kepada mereka keberkahan, barakat, keberkahan minas sama, dari langit, wal ardan, bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami hukum mereka disebabkan perbuatan mereka. Baik, ayolah hibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini menunjukkan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Jadi iman dan takwa adalah sebab turunnya keberkahan. Iman dan takwa adalah sebab turunnya keberkahan. Sebaliknya, kufur dan maksiat adalah sebab disabutnya keberkahan dan datangnya musibah. Baik, kita langsung saja ya hibah mengambil pelajaran penting serta mutiara hikmah dari ayat yang mulia ini. Di dalam ayat ini hibah kita mendapatkan pelajaran bahwa iman dan takwa, iman dan takwa adalah sebab utama rezeki. Ingat, iman dan takwa adalah sebab utama rezeki, bukan sekedar usaha ya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, walau anna ahlal qura amanu la fatahna 'alaihim barakat. Apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kemudahan rezeki minas sama wal ard, dari langit dan dari apa? Dari bumi. Dari langit contohnya hibah hujan, sehingga jika beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hujan, turunkan hujan. Sehingga dengan hujan tumbuh-tumbuhan, kemudian ternak-ternak pun hidup karena rerumputan tumbuh, panen pun akhirnya biidznillah berhasil. Sumur-sumur pun akhirnya ada airnya sehingga orang-orang pun mudah mendapatkan air. Ini dari langit. Sedangkan dari bumi al-hibah, hasil tanaman, keamanan, stabilitas hidup, ini termasuk rezeki. Jadi iman dan takwa adalah sebab utama rezeki. Oleh karena itu al-hibah, kalau seandainya rezeki kita seret, coba kita introspeksi keimanan dan ketakwaan kita. Dan tolong diingat rezeki itu bukan hanya uang bukan hanya uang. Ingat, bukan hanya uang.
ketenangan hidup itu rizki, istri yang salehah itu rizki, anak yang salehah itu rizki, teman yang baik rizki, taib bisa beribadah kepada Allah dimudahkan itu rizki. Banyak. Jadi iman dan takwa adalah sebab utama rizki. Dan ingat juga berkah lebih penting al-hibah. Berkah apa? Lebih penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat." Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan. Sehingga keberkahan itu lebih penting daripada banyak. Yang dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran demikian. Sedikit tapi berkah, ya menenangkan. Ya, ingat sedikit tapi berkah itu menenangkan al-hibah. Tapi Ustaz, saya pengennya banyak tapi berkah. Ya, semua orang pengennya begitu. Tapi betapa banyak kita dapati orang dia memiliki banyak, ya banyak harta contohnya, tapi apa? Lelah hidupnya. Tapi apa? Nggak pernah cukup rasanya. Tapi apa? Mereka justru jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sehingga apa? Sehingga tidak berkah meskipun memiliki apa? Banyak. Tidak tenang. Selalu pusing dirundung kesedihan. Hatinya kosong seperti tanpa arah. Itu banyak yang semacam itu. Tapi bukan berarti ya kita tidak boleh memiliki banyak. Ya boleh, tidak masalah. Cobaan ini pelajarannya adalah berkah itu lebih penting daripada apa? Daripada banyak. Kita contohnya kerja gaji kecil tapi berkah gitu ya. Cukup, yang berkah itu lebih penting daripada banyak tapi apa? Haram. Kerja di lembaga-lembaga yang apa? Yang berkecimpung di hal-hal haram tapi gajinya besar, itu justru apa? Enggak mendatangkan keberkahan. Justru akan mendatangkan kesulitan, kesusahan, kecelakaan ya. Itu. Kan banyak sekarang. Orang-orang yang kerja contohnya di bank-bank konvensional ya. Bank-bank konvensional. Ya riba gitu ya. Mereka gajinya besar, apalagi yang sudah menjadi manajer ya, kepala cabang dan semacamnya. Tapi apa? Banyaknya harta yang mereka dapatkan itu tidak, wallahual adzim, tidak mendatangkan keberkahan. Justru akan mendatangkan musibah besar. Baik, al-hibah, sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran ya, kalau orang nggak beriman dan nggak bertakwa, maksudnya dia imannya bermasalah, takwanya juga bermasalah, maka akan tertutup pintu-pintu keberkahan. Tertutup pintu-pintu keberkahan. Inilah diantara sebab kenapa kita selalu berjuang, berusaha untuk taat kepada Allah. Kita berjuang untuk selalu menjauhi maksiat. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau hidup kita tidak berkah. Hidup kita ya dibuat tidak tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi al-hibah ana ingatkan, kemaksiatan ya, iman yang bermasalah itu adalah penyebab terbesar hati kita tidak tenang. Hati kita ya kosong. Hati kita tidak bahagia gitu ya. Tidak bahagia hidupnya. Itu. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memudahkan kita untuk apa? Bertakwa kepadanya. Tentu kita perbaiki dulu iman kita ya. Agar kita bertakwa kepada Allah, kita perbaiki iman kita. Dengan belajar tauhid, ya belajar akidah, tentang akhirat kita pelajari, nama-nama dan sifat Allah kita dalami ya. Kita pahami maknanya. Sehingga dengan demikian ketakwaan akan kita raih biidznillah. Jadi al-hibah, kalau seandainya ada negeri yang, dari sini kita mendapatkan pelajaran, kalau seandainya ada negeri bencana sering datang ya, musibah terus, coba
Perhatikan bagaimana kondisi negeri tersebut. Kalau seandainya kemaksiatan dinormalisasikan gitu ya, ya nggak heran. Kalau bencana sering datang nggak heran. Dan ini yang kita khawatirkan ya di negara kita ini, subhanallah ya, di Indonesia khususnya. Kemaksiatan apa yang nggak ada? Kemaksiatan apa yang nggak ada? Makanya nggak heran ya di negeri kita meskipun subur, meskipun subhanallah termasuk negeri yang kaya, namun apa, rakyatnya kesulitan, rakyatnya banyak yang kesusahan. Nah, ya itu kemaksiatan publik. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha memperbaiki diri kita, ya, masyarakat kita. Dari akidah ya tentunya, dari akidah. Dari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu katakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka enggak beriman, mereka ya kafir, atau mereka melalaikan, menyampingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan sebagai pedoman. Akhirnya apa? Fa akhadnahum, akhirnya kami hukum mereka. Bima kanu yaksibun, karena sebab apa yang mereka perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk beriman dan benar iman ya tentunya, dan bertakwa kepadanya. Amin rabbal alamin. Demikian ya sedikit faedah atau catatan lah ya dari ayat yang mulia ini. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.